Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi ya di dalam Samas hari ini, Senin 31 Juli 2023. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu setiap kita seringkali mengambil keputusan demi keputusan dalam hidup kita. Saya teringat ketika masih muda dulu, mengapa saya memilih untuk mengambil keputusan studi masuk di teknik elektro pada saat itu? Karena saat itu apa yang saya dengar adalah lulusan teknik elektro itu sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan, karena zaman itu tahun 1900-an, 1990-an itu kebutuhan akan orang elektro begitu tinggi dan dihargai sedemikian rupa, sehingga saya merasa ya lebih baik saya masuk teknik elektro. Ada juga dari keluarga dokter, orang tuanya dokter, berharap anak-anaknya sekolah di kedokteran. Nah, tentu apa yang kita alami di saat itu, lingkungan sosial kita, tuntutan pekerjaan, dunia kita, keluarga kita, itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Apapun keputusan yang kita buat itu, itulah yang disebut atau merupakan sebuah produk dari wawasan dunia kita. Ibarat koin yang punya dua sisi, ada tindakan atau keputusan, itu merupakan sisi yang satunya. Lalu ada keyakinan-keyakinan yang hidup di dalam diri kita, itu adalah sisi yang satunya lagi. Nah, keduanya itu tidak dapat dipisah. Nah, itu yang disebut dengan worldview atau wawasan dunia, dan tindakan itu merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan kedua hal itu. Nah, Samas hari ini akan saya beri judul tentang worldview or Christian worldview. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-8. Demikian, Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose, karena saat itu jemaat Kolose di dalam sebuah situasi konteks yang begitu dipengaruhi oleh worldview, pandangan atau wawasan dunia Yahudi yang begitu kental dengan legalisme, yang begitu kental dengan aturan-aturan dan sebagainya, yang sesungguhnya tidak bersumber kepada Kristus. Demikian juga jemaat Kolose tinggal di dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh Helenisme, budaya atau filsafat Yunani yang begitu kuat, di mana filsafat Yunani yang begitu mengutamakan pemisahan antara duniawi dan yang rohani, sehingga lahirlah waktu itu ajaran Gnostik yang mana mengatakan bahwa dunia atau materi itu jahat, tetapi yang roh yang di sana, yang di alam sana itu adalah baik. Jadi memisahkan antara dunia sekuler dan yang rohani, sekret dan sekuler, seperti itu. Nah, dalam konteks seperti inilah Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose untuk berhati-hati. Jangan sampai worldview yang dihidupi oleh jemaat Kolose itu mempengaruhi mereka, menawan mereka dengan filsafat yang kosong dan palsu itu, dan menurut ajaran turun-temurun, yaitu pengajaran-pengajaran Yahudi yang turun-temurun mengutamakan tentang legalisme dan sebagainya. Demikian juga roh-roh dunia dan tidak menurut kepada Kristus. Saudara yang terkasih, inilah yang namanya worldview. Worldview itu apa? Itu adalah sebuah istilah kata yang diterjemahkan dari bahasa Jerman sehingga Weltanschauung, dan ini digulirkan oleh seorang bernama Immanuel Kant. Nah, menurut Kant, manusia sesungguhnya menggunakan akal sehatnya untuk mencapai pengertian dan makna dunia ini dan peran manusia yang di dalamnya. Namun istilah worldview ini kemudian berkembang dan orang-orang sering menyebutnya sebagai perspektif hidup
Ada yang menyebutnya sebagai visi, prinsip-prinsip, sistem nilai, cita-cita, atau ideologi. Menurut Albert M. Wolters, seorang teolog penulis buku Pemulihan Ciptaan, Wolters mengatakan worldview adalah sebuah kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar seseorang tentang segala hal. Apa yang dimaksud segala hal di sini adalah segala hal termasuk realitas dunia, manusia, moralitas, keluarga, politik, ilmu pengetahuan, seni, bisnis, pertanian, perikanan, dan semua bidang termasuk cakupan budaya, bahkan dunia spiritualitas pun termasuk dalam cakupan segala hal ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa cakupan dari worldview itu begitu luas. Nah, worldview atau yang disebut dengan wawasan dunia itu meliputi kepercayaan dasar dari seseorang. Yang dimaksud kepercayaan di sini bukanlah agama seperti yang kita ketahui, agama-agama yang ada di muka bumi ini ya. Nah, worldview itu tidak bisa disamakan dengan agama. Seorang bisa disebut sebagai beragama Kristen, tetapi warna worldview-nya itu tidak Kristen. Worldview-nya diwarnai oleh keyakinan yang lain, misalnya dipengaruhi oleh liberalisme atau isme-isme lain, hedonisme, sekularisme, humanisme, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya ada perbedaan antara kepercayaan dasar yang sungguh-sungguh dengan agama yang dianutnya. Nah, saya akan memberikan satu gambaran contoh worldview yang mempengaruhi seseorang walaupun dia seorang Kristen. Misalnya, seorang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan firman Tuhan bisa mengatakan bahwa worldview yang dipengaruhi oleh karena dunia yang begitu makmur, maju, bahwa sebagai orang Kristen kita adalah anak-anak Allah. Sehingga sebagai anak-anak Allah, kita anak raja. Sebagai anak raja, jadi kita harus punya mobil, punya rumah, dan seterusnya. Sebagai anak raja, kita harus penuh sukacita, berkemenangan di dalam Tuhan yang memberikan janji-janji, berkat-berkat yang begitu luar biasa. Ini firman Tuhan dikhotbahkan sedemikian rupa. Karena apa? Dipengaruhi oleh worldview dunia, pandangan wawasan dunia tentang kemakmuran, tentang kenyamanan, hedonisme, sekularisme, materialisme, dan sebagainya. Ada juga, saya kasih contoh misalnya, orang tua yang membesarkan anak. Nah, minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang anak ya. Membesarkan anak. Anak itu sebagai milik yang harus dididik, dibesarkan sebagai sebuah kompetisi, dipersandingkan atau dipersaingkan dengan anak-anak yang lain. Sehingga anak itu harus mendapatkan nilai yang baik. Ulangan tuh harus perfect, sempurna, dapat nilai 10. Kalau 9 itu jelek, harus ikut kursus sana dan sini. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi ketika yang dipengaruhi oleh wawasan dunia sekitar yang menyatakan tentang anak itu adalah barang milik yang harus diolah sedemikian rupa, itu menjadi sesuatu yang sangat humanisme sekali, menjadikan anak adalah produk kebanggaan diri orang tua. Tetapi kita sudah belajar bukan minggu yang lalu bahwa anak itu bukanlah milik kita. Anak itu adalah dari Tuhan, titipan untuk kita besarkan, kita didik di dalam pengajaran-pengajaran Kristen, membawa anak-anak makin mengasihi Tuhan, makin mendekat kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan Christian worldview atau wawasan dunia Kristen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa saja kita sebagai orang percaya mengaku sebagai orang Kristen, mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita belajar firman Tuhan sedemikian rupa. Kita punya satu kepercayaan, kita punya satu perasaan yang membentuk nilai-nilai hidup kita, membentuk keyakinan diri kita, membentuk worldview Kristen kita. Tetapi ketika pengalaman-pengalaman hidup yang begitu mendesak kita, mendorong kita, merongrong kehidupan kita, menggoyahkan iman kita, menarik kita kepada wawasan dunia seperti tadi khotbah-khotbah dari hamba Tuhan tentang
sebagai anak Tuhan, anak raja, harus ini, harus itu, dan sebagainya, diberkati. Itu betul-betul pengalaman di sekitar yang begitu rupa, menarik, menawan dengan materialisme, sekularisme, hedonisme, dan sebagainya. Itu bisa merongrong, menggelusi iman percaya kita, sehingga akhirnya kita tertawan oleh pengajaran-pengajaran dunia yang kosong itu. Saudaraku, apa worldview Anda? Apakah Anda dipengaruhi oleh wawasan dunia? Ataukah Anda saat ini dipengaruhi oleh wawasan dunia Kristen? Biarlah setiap kita terus bersandar hanya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, sehingga kita memiliki wawasan dunia Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, memohon anugerah-Nya untuk memiliki wawasan dunia Kristen yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau menganugerahkan kepada kami iman, Engkau menganugerahkan kepada kami Alkitab, firman Tuhan yang menuntun kami, membentuk kami di dalam wawasan berpikir kami untuk boleh melihat hidup dunia ini. Tuhan, tolong kami dengan anugerah pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh menangkap Christian worldview itu, dan itu boleh mempengaruhi kami di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.